Adalah seorang raja bijaksana yang memimpin kerajaan Pasir Batang, bernama Prabu Tapagung. Sang raja memiliki dua orang putri. Putri sulungnya bernama Purbararang yang telah bertunangan dengan Raden Indrajaya. Sedangkan putri bungsunya, Purbasari, belum menikah ataupun memiliki tunangan. Prabu Tapagung yang sudah tua dan sakit-sakitan berpikir untuk turun dari tahta dan menyerahkan tahtanya kepada salah satu putrinya. Kini aku sudah semakin tua, semakin hari aku merasa sakit-sakitan. Aku khawatir tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang dengan baik. Sebaiknya aku harus segera menyerahkan tahtaku kepada salah satu putriku. Dayang, tolong panggilkan Purbararang dan Purbasari sekarang. Baik, Yang Mulia. Ada apa, Ayahanda? Wahai anakku, sebab aku sudah tua, sudah saatnya aku menyerahkan tahta kerajaan ini. Purbasari, sungguh keputusan ini sudah aku tetapkan bahwa engkaulah yang pantas mendudukinya. Bagaimana mungkin? Ini tidak adil. Aku yang tertua, jadi aku yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Sejatinya tradisi penyerahan tahta kerajaan harus diserahkan kepada putri sulung. Namun sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Purbararang bersama tunangannya ikut merasa kesal mendengar hal itu. Nantikan pembalasanku, Purbasari.
cahya. Karena meminum minuman dari Purbararang yang telah dicampurkan ramuan dari nenek sihir, wajah Purbasari mengalami penyakit aneh. Bintik-bintik merah muncul di sekujur tubuh dan wajahnya. Akhirnya dengan berat hati, Prabu Tapagung memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan.
Di tengah hutan belantara, tanpa pengetahuan Purbasari, ada sepasang mata yang sedang menguasai Purbasari. Ketika Purbasari sendirian, tiba-tiba Jangan takut, aku tak akan melukaimu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Namaku Lutung Kasarung. mendengar dan melihat Lutung yang bisa berbicara membuat Purbasari semakin ketakutan. Namun berhasil ditenangkan oleh Lutung itu, karena memang si Lutung tidak ada niat jahat sama sekali. Purbasari akhirnya menjadi lebih tenang. Pada akhirnya, Purbasari pun memperkenalkan diri dan menceritakan semuanya, termasuk alasan mengapa ia bisa berada di hutan ini. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Di balik kebahagiaan itu, setiap malam Purbasari merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Penyebabnya adalah penyakit yang ia derita. Hal ini secara tak sengaja dilihat oleh Lutung. Melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan, membuat Lutung Kasarung tak sampai hati. Akhirnya, pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi, memohon agar didatangkan keajaiban untuk kesembuhan Purbasari.
Dari kejauhan, Purbasari menyadari bahwa ada sahabatnya di sana. Tak lama, keajaiban yang diharapkan betul terjadi. Perlahan, penyakit di wajahnya menghilang, sehingga dia pun menjadi cantik kembali. Keajaiban yang lain tiba-tiba terjadi. Lutung Kasarung yang berada di sisi Purbasari perlahan berubah menjadi seorang pangeran tampan. Purbasari, tahukah kamu alasan aku berada di hutan ini? Aku dikutuk menjadi lutung, dan kutukan itu akan hilang jika aku menemukan cinta sejati. Sekarang, aku telah menemukan cinta sejatiku. Dewi katon lam-lami ambabar wewangi semi harum Lutung Kasarung dirimpun rimba pasir batang yang sunyi. Sesosok legam bersembunyi dalam diri. Bukan keras sembarang rupa, melainkan pangeran yang turun ke dunia. Purbasari, hati seputih bun padi, dibuang kakak karena iri hati. Wajah dirusak, tahta pun dicuri. Namun di hutan, cinta sejati ia temui. Bukan paras yang membawa bahagia, bukan kuasa yang hapus air mata, hanya kasih sang lutung yang setia, mengubah kutukan menjadi cahaya. Saat topeng terlepas, jati diri terbuka, kebenaran menang atas segala dusta. Lutung yang buruk kembali bertahta, membawa damai dalam pelukan cinta. Malam berlalu dengan kegembiraan hati Purbasari dan Lutung. Lutung meminta Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Purbasari menolak karena ia sudah nyaman berada di sana. Namun, karena bujukan Lutung, Purbasari setuju untuk kembali ke kerajaan apabila Lutung berkenan ikut pergi bersamanya. Purbararang berpas-pasan dengan Purbasari yang sedang bersama seorang pangeran yang baru sampai di kerajaan.
Purbasari, kau sudah sembuh? Ya ampun, Purbasari, kau sudah sembuh? Siapa itu di sebelahmu? Ini pasanganku, Ayahanda. Sempurna Purbasari, aku belum memilih siapapun untuk menggantikanku melanjutkan kekuasaan. Aku sengaja menunggumu. Menurutku, kaulah yang berhak dan pantas atas takhta ini. Apa kau bersedia, Purbasari? Tentu, Ayah. Purbasari, aku minta maaf atas segala yang telah aku lakukan padamu. Setelah kepergianmu, aku sadar bahwa aku tidak cukup bijak dan mampu untuk memimpin kerajaan ini. Kak, mari kita pimpin kerajaan ini bersama-sama. Walaupun aku yang nantinya akan menjadi ratu, aku pasti akan membutuhkan bantuanmu.
Kelas 10-4 silakan menuju ke lapangan.